selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Rahayu, Shalom, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Umugi Kunjakatara, Escape Nurse MCAP. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi D3 Keperawatan Waingapu pada Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan anak dengan kode mata kuliah KEP 3.2.08. Selanjutnya saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah ini, di mana mata kuliah keperawatan anak itu menguraikan tentang konsep teori dan praktek atau aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sehat sakit dan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Sedangkan adapun capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah keperawatan anak ini ada 5. Yang pertama, CPMK 1 itu mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak. CPMK 2 itu mahasiswa mampu menguasai konsep keperawatan anak sehat. Kemudian CPMK 3 mampu menguasai konsep perawatan neonatus esensial. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan pada anak yang sakit. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan asuhan manajemen balita sakit, manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. MK ini atau mata kuliah ini berada pada semester 3 dengan beban SKS sebanyak 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DAI atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama tentang delivery. Delivery merupakan cara saya menyampaikan materi pembelajaran secara langsung atau tatap muka melalui ceramah pada mahasiswa dengan menggunakan beberapa media yang tepat, yakni PPT, smartboard, LCD, dan video untuk memudahkan mahasiswa menerima penyampaian dari dosen ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian interaction atau I-nya, interaksi, itu merupakan proses pembelajaran yang komunikatif antara mahasiswa dengan dosen, di mana terjadi hubungan timbal balik dari mahasiswa dengan dosen maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Metode ini saya kemas dalam Student Centered Learning atau SCL, di mana metode ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri atau berpendapat atau mengemukakan ide ketika diberikan kesempatan antar mereka mahasiswa sendiri dalam bentuk small group discussion untuk memberikan kesempatan bagi setiap mahasiswa mengeluarkan ide pendapat sesuai dengan kemampuan atau capabilities masing-masing. Jadi diharapkan interaction ini memberi ruang bagi mahasiswa untuk saling berdiskusi dan menyampaikan pendapat mereka di antara sesama mahasiswa maupun pada dosen. Kemudian yang terakhir A-nya atau assessment. Assessment merupakan proses penilaian akhir untuk seluruh proses pembelajaran yang telah dijalani. Untuk assessment ini kami pada mata kuliah keperawatan anak ini menerapkan penilaian berupa penugasan, ujian tengah semester atau UTS, dan UAS, ujian akhir semester. Dengan bobot pembagiannya, penugasan itu 20%, UTS 35%, dan ujian akhir semester atau UAS sebanyak 45%. Untuk melengkapi atau memperjelas atau menggambarkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah keperawatan anak yang merupakan salah satu mata kuliah
yang saya ampuh. Ya, kita akan menyaksikan video-video berikut, yaitu video ketika pembelajaran berlangsung di kelas. Sekian dan terima kasih, mari kita saksikan bersama. Baik, selamat siang semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Rahayu. Rahayu. Shalom. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Baik, senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam suasana yang cukup ceria ya. Saya lihat ini wajah-wajah masih segar semua walaupun sudah siang ya, tapi saya kira semangat Anda masih terpelihara. Oke, baik, kita akan memulai pertemuan atau perkuliahan kita pada siang hari ini. Namun sebelum itu sebaiknya kita awali dengan doa ya. Kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan untuk mengambil absen ya, daftar hadir. Memang saya lihat ini sudah ada semua, tapi saya mau pastikan bahwa kalian ada hadir secara lengkap. Oke, yang pertama, nama paling pertama berarti Arnesta. Oke, ada yang berikut Ergi, Ijria, Amina, Umbu, Wasti, Maria, Veronica. Ya, saya kira ada semua yang lainnya. Ya, baik. Untuk absensi kelas ini sudah ada semua. Kita lanjutkan pembelajaran topik kita pada hari ini, yaitu topik konsep keperawatan anak sehat dengan subtopik imunisasi. Baik. Sesuai dengan RPS kita, ya, hari ini merupakan pertemuan kita yang ketiga, ya, mata kuliah keperawatan anak dengan topik konsep keperawatan pada anak sehat, ya, dengan subtopiknya adalah imunisasi. Sudah pernah dengar ya imunisasi ya? Ya. Kemudian, apakah kalian semua sudah diimunisasi lengkap? Sudah. Ya, makanya sehat-sehat semua sampai dengan saat ini, dengan usia-usia seperti ini ya, berkat imunisasi yang sudah lengkap. Oke, baik. Sesuai dengan pembelajaran kita pada minggu yang lalu, itu kita sudah bahas tentang jenis-jenis imunisasi ya. Ya, ada berapa kemarin jenis imunisasinya? Ada 5. Oke, baik, itu ya jenis ya imunisasi yang diberikan kepada bayi. Nah, kemudian dari segi apa ya, cara mendapatkannya itu ada berapa? Ada dua ya, imunisasi aktif dan pasif. Oke, baik. Berarti Anda masih ingat ya. Nah, sekarang saya mau cari tahu ya, yang aktif itu yang bagaimana, kemudian yang pasif yang bagaimana. Oke, kita mulai dari mana? Yang aktif dulu, silakan. Siapa yang mau memberikan penjelasan? Ya, Umbu Ananda, silakan. Imunisasi aktif itu adalah imunisasi zat atau antibodi yang sudah diproduksi dalam tubuh sendiri, tapi belum bisa mencukupi sehingga harus mendapatkan vaksin dari luar untuk bisa mencukupi atau meningkatkan kekebalan tubuh. Oke, baik, luar biasa. Bagaimana teman-teman? Betul? Betul? Oke, perlu ditambahkan? Silakan. Ada yang mau ditambahkan? Oke, baik. Jadi ada dua, pasif dan aktif. Kalau yang aktif itu sudah ada ya di tubuh bayi, namun tidak mencukupi atau zat kekebalannya atau antibodinya belum mencukupi sehingga membutuhkan tambahan dari luar yang merangsang untuk dia bisa berproduksi lebih banyak sehingga dapat meningkatkan ya antibodinya selama dia masih kecil. Oke, nah kemudian yang berikut adalah yang pasif. Oke, siapa yang mau berkomentar yang pasif? Sorry, yang memberi penjelasan. Ya, Arnesta silakan. Imunisasi pasif yaitu imunisasi yang diberikan dari luar, maksudnya di dalam tubuh belum ada sama sekali zat, sehingga imunisasi tersebut dapat dimasukkan di dalam tubuh anak tersebut atau pemberian dari luar. Oke, baik. Bagaimana yang lain?
Setuju? Oke, jadi kalau pasif itu murni tambahan dari luar ya, berupa zat antibodi yang diberikan dari luar ya, dan tidak diproduksi oleh tubuh sehingga harus didapatkan murni dari luar. Jadi itu ada dua jenis ya. Kemudian kita masuk pada materi kita hari ini ya. Kita akan membahas tentang ya, saya kira pengertian sudah ya. Ya, ada yang mau menjelaskan pengertian imunisasi? Kita review saja. Ya, imunisasi berupa suatu kegiatan atau suatu pemberian antibodi untuk meningkatkan kekebalan pada tubuh. Ya, nanti ini ya saya buka saja karena masih dalam satu rentang slide PPT ya. Ya, jadi ini ya kembali kita review tentang pengertian imunisasi berupa pemberian vaksin untuk mencegah terjadi penyakit tertentu. Misalnya vaksin apa untuk mencegah penyakit apa misalnya? Silakan angkat tangan. Oke, Satria? BCG Pak. Oke, benar. Ya, yang lain betul? Betul. Oke. Kemudian apa? Ada lagi? Yang lain vaksin yang Anda tahu, bahkan Anda sudah pernah dapat, misalnya vaksin apa? Lagi? Ergi, silakan. DPT, oke. Untuk mencegah penyakit apa itu? Penyakit infeksi Pak. Infeksi. Difteria dan tetanus. Oke. Difteria, pertusis dan tetanus. Oke. Itu contoh dari fungsi dari vaksin atau imunisasi ya, untuk memperoleh kekebalan pada penyakit tertentu. Kemudian yang berikut ya, pengertian dari vaksin ya, suatu obat yang diberikan untuk membantu mencegah suatu penyakit. Selanjutnya vaksin juga membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi, itu tadi yang pasif maupun yang aktif tadi ya, itu yang di depan yang kita sudah bahas. Kemudian yang berikut, antibodi ini berfungsi untuk melindungi tubuh bayi ya, sejak bayi atau tubuh Anda sejak bayi terhadap penyakit tertentu. Kemudian vaksin juga ya, tidak hanya menjaga anak tetap sehat, tetapi juga membantu membasmi penyakit yang serius yang akan timbul pada masa kanak-kanak. Biasanya DPT itu sangat serius pada anak-anak ya, tetanus, pertusis ya. Itu pada anak-anak ya, merupakan salah satu yang demikian juga TBC ya. TBC untuk daerah NTT ini masih menjadi wilayah yang endemis ya, dengan kasus TB pada anak juga itu masih banyak. Oke, ini yang materi kita di minggu yang lalu. Sekarang kita akan masuk pada ya topik yang ini tadi ya, jenis-jenis imunisasi ya. Sebelumnya kalian sudah menyampaikan ada berapa tadi imunisasi? 5 ya, ada 5 di situ bisa dilihat, ada BCG, TBC, DPT, hepatitis B, polio dan campak. Kalau Anda perhatikan bahwa imunisasi atau vaksinasi ini itu didapatkan secara gratis ya, di seluruh Indonesia dimanapun dia. Di Indonesia ini digratiskan oleh pemerintah karena disubsidi, dibayar biayanya atau dibayar oleh pemerintah ya. Nah, itu baiknya pemerintahnya kita ya, negara kita mensubsidi warganya untuk mendapatkan vaksin wajib ini ya. Wajib anak bayi ya, umur 1 bulan ini wajib ya. Nah, kemudian ada beberapa juga vaksin lain ya, dan lain-lain masih banyak ya. Hanya beberapa ini yang saya tampilkan. Itu vaksin pilihan ya. Vaksin pilihan boleh Anda vaksinasi anaknya, boleh tidak ya, diserahkan, kembalikan kepada orang tua untuk memilih beberapa vaksin. Misalnya vaksin HIV, ada varicella, ada pneumococcus ya, untuk mencegah pneumonia, ada rubella, ada varicella ya. Itu vaksin-vaksin tertentu yang menjadi vaksin pilihan ya. Itu tidak disubsidi oleh pemerintah, Anda boleh bayar sendiri ya, keluarga bisa bayar sendiri. Nah, kemudian misalnya BCG itu ya, seperti yang disampaikan oleh teman Anda tadi, bahwa BCG untuk mencegah penyakit TBC paru. Kemudian DPT untuk mencegah penyakit ya, DPT ya maaf ini difteri, pertusis dan tetanus. Kemudian hepatitis B ya, untuk mengatasi atau mencegah penyakit hepatitis B. Kemudian polio juga untuk penyakit polio atau lumpuh layu ya. Biasanya pada bayi atau anak ya, kalau Anda pernah melihat ya, mungkin di media ya, yang kakinya itu sulit diangkat ya, jadi kalau disuruh berdiri langsung jatuh ya, itu namanya lumpuh layu. Kemudian campak ini biasanya diberikan pada umur berapa bulan? 9 bulan. Kemudian polio berapa bulan? Ya,
Berapa bulan? 1 sampai 2 bulan ya. Kemudian DPT juga demikian, hepatitis B juga demikian ya. Kemudian rentangnya itu 4 sampai 6 minggu ya. Jadi setiap bulan dia dapat, ya. Oke, saya kira itu gambaran umum tentang ini ya, tentang vaksin-vaksin ini. Kemudian kita pindah secara spesifik ya. Secara spesifik ya, tujuan vaksin BCG, kemudian apa isinya ya. Jadi BCG kepanjangannya adalah Basil ya, Calmette guerin ya. Jadi BCG itu Bacillus Calmette guerin ini nama bakteri ya, nama bakteri yang masih hidup. Jadi hanya dilemahkan, bukan dimatikan ya, hanya dilemahkan. Jadi kalau kondisi sistem imun bayi tidak bagus, itu tidak boleh diberikan. Ya, nanti memperparah atau memperburuk situasi atau keadaan anak ya. Misalnya anak menderita HIV misalnya. Ya, itu tidak boleh diberikan karena ada penurunan sistem imun. Kemudian Anda misalnya memberikan TBC, nanti semakin justru vaksinnya malah menjadi penyakit bagi anak tersebut ya. Oke, kemudian ini ya, BCG diberikan 1 kali, ulangannya tidak dianjurkan. Dosis bayi berumur kurang dari 1 tahun ya, atau 1 bulan ya, 0,05 cc ya, atau mililiter. Kemudian ada kontraindikasi ya, ini tadi yang saya bilang pada pasien HIV karena kekebalan tubuhnya mau menurun atau buruk ya. Kemudian reaksi lokal atau biasanya ada yang kita sebut dengan efek samping atau KIPI ya. Itu KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi ya, KIPI. Jadi biasanya ada efek samping, biasanya kemerahan ya, nyeri pada tempat suntik ya. Biasanya kalau anak dengan sistem kekebalannya bagus ya, biasanya paling hanya panas sebentar ya, tidak sampai demam ya, mungkin hanya hangat-hangat saja, kemudian kemerahan ya, dan itu bisa hilang dengan sendirinya, mungkin kalau dikompres ya. Jadi tapi kalau lebih dari itu, misalnya demam dengan suhu yang sangat tinggi ya, itu harus dibawa ke fasilitas kesehatan ya. Itu BCG. Kemudian HB ya, kemudian yang HB atau hepatitis B ya, ini untuk mencegah penyakit hepatitis B ya. Nah, itu juga biasanya ini diberikan pada bayi ya. Biasanya ada yang HB0 ya, begitu bayi lahir itu langsung diberi suntikan HB. Kemudian berikutnya lagi 1 bulan berikut atau 4 minggu berikutnya baru dilanjutkan lagi dengan HB1, HB2 dan sampai HB3 ya. Itu pemberiannya subkutan ya, subkutan dengan dosis berapa dosisnya? 0,5 ya, 0,5. Jadi untuk HB 0,5, campak 0,5, DPT 0,5, polio tetes ya. Kemudian yang 0,05 adalah BCG. Ini bentuk vaksinnya ya, tapi ada yang dalam bentuk combo ya. Itu biasanya dia seperti saset, kemudian ada jarum di ujungnya, dan itu dibuka tutupnya kemudian dipencet, langsung vaksinnya keluar. Ini yang kemasan lama. Ya, itu untuk HB. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya. Kalau tidak ada kita lanjut. Ya, ini yang DPT. DPT seperti yang tadi yang kalian sudah sampaikan, bahwa DPT ya untuk mencegah penyakit ya, infeksi difteri, pertusis dan tetanus ya. Ini dengan ciri khas sendiri ya. Kalau tetanus biasanya kalau misalkan ada kaku kuduk ya, kalau ada luka terkontaminasi langsung mengalami kekakuan pada seluruh tubuh ya, bahkan pada organ-organ tertentu sehingga mengancam nyawa ya. Kemudian pertusis itu batuk yang tidak berhenti. Kalau misalnya dia batuk 1 kali, batuk terus-menerus sehingga anak kadang-kadang sampai sesak napas. Sedangkan difteri itu biasanya ada flek atau benjolan yang kayak abu-abuan di dalam tenggorokan ya. Dan itu biasanya sangat mengancam pada anak-anak ya. Pada orang dewasa jarang terjadi, tetapi pada anak-anak itu sangat rentan terjadi, sehingga vaksinnya disediakan oleh pemerintah dan diwajibkan bagi bayi balita di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di kita saja di sini, tapi di seluruh Indonesia. Ya, nanti ini kita bisa diskusikan bersama ya. Ya, yang berikut adalah vaksin polio. Vaksin polio ya, ada polio tipe 1, tipe 2,
dan tipe 3 yang sudah dimatikan virusnya, ya, sehingga itu biasanya disuntikan, ya, ada yang disuntikan, ada yang tipe 2 kalau saya tidak salah itu yang pakai suntik, tapi kalau ya yang tipe 1, 2, 3 masih hidup tetapi telah dilemahkan atau vaksin Sabin, ya, sedangkan yang IPV itu yang vaksin injeksi. Nah, polio tadi untuk mencegah penyakit polio atau kelumpuhan pada bayi balita, ya, kelumpuhan. Jadi ini dari tahun berapa ya, saya lupa tahunnya, bahwa polio sudah tidak ada di Indonesia. Namun ketika beberapa tahun terakhir ditemukan, akhirnya itu menjadi suatu kejadian luar biasa. 1 atau 2 saja kasus ditemukan, ya, itu menjadi kejadian luar biasa karena tidak pernah, sudah hilang, sudah tidak pernah terjadi, tapi tiba-tiba ada, maka itu dianggap sebagai suatu kejadian luar biasa. Dan akibatnya atau konsekuensinya adalah seluruh bayi atau balita di Indonesia harus dilakukan imunisasi polio. Makanya kita kenal yang namanya Pekan Imunisasi Nasional. Ada PIN itu, kalau pernah dengar PIN, itu yang menyasar anak SD, bayi balita, posyandu tanpa terkecuali, ya. Bahkan sampai dilakukan kunjungan rumah untuk mencapai jangkauan untuk semua anak Indonesia harus divaksin polio. Ya itu tadi untuk mencegah lumpuh lagi. Tapi kita di Sumba Timur saya kira belum tidak ditemukan, ya. Ya, itu untuk polio. Ya, imunisasi 4 kali, interval 4 sampai 6 minggu. Kemudian ulangannya setiap 1 tahun setelah imunisasi polio 4. Itu ulangan biasanya yang kita kenal dengan Pekan Imunisasi Nasional. Di dalamnya itu wajib adalah polio, ya. Kemudian masuk SD kelas 5 sampai kelas 6 itu juga di yang PIN, ya. Kemudian di Indonesia umumnya diberikan vaksin Sabin, vaksin diberikan sebanyak 2 tetes langsung ke mulut, ya, yang Sabin, ya. Jarang yang pakai suntik, kecuali mungkin ada kejadian tertentu yang memang sudah ini endemis, ya. Tapi kalau pada umumnya di seluruh Indonesia kita pakai vaksin tetes, ya, 1 sampai 2 tetes. Ya, kalau untuk polio kontraindikasinya, ya, ada kontraindikasi diare berat, ya, karena dia langsung ke saluran pencernaan, ya. Ada diare, kemudian gangguan kekebalan atau imunosupresi, dan bayi atau anak yang menjalani kemoterapi. Karena itu kemoterapi maupun kortikosteroid itu menekan sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika kekebalan tubuh turun, tidak boleh diberikan vaksinasi apapun, ya, karena vaksin isinya adalah kuman yang dilemahkan saja, ya. Nah, kemudian ini yang terakhir. Ini yang terakhir, ya, vaksin campak. Ya, biasanya, ya, Anda sudah familiar dengan ini, ya, mungkin pernah 5 atau pernah mengalami, ya. Jadi kadang-kadang kita bertanya bahwa Pak, saya dulu kan sudah pernah dicampak, tapi kenapa masih dapat ini, ya? Jadi itu ada beberapa banyak hal yang ikut mempengaruhi. Yang pertama, ya, bisa saja karena genetik Anda. Kemudian yang kedua, pemberian imunisasi saat Anda masih kecil, apakah umurnya sudah cukup, umur sudah lewat. Kemudian prosedur pemberian vaksinnya, apakah waktu itu injeksinya vaksinnya semua masuk, atau Anda karena takut dan lain sebagainya memberontak sehingga vaksinnya tidak optimal, ya. Jadi ada beberapa kondisi atau keadaan yang menimbulkan vaksin tidak optimal sehingga ketika virus campak itu menyerang Anda tetap terkena. Jadi namanya vaksin, ya, kita hanya pencegahan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk Anda bisa tertular campak, ya. Oke. Kemudian dosisnya berapa tadi? 0,5. Ya, 0,5, ya, 0,5 ml atau 0,5 cc. Disuntikan lokasinya secara subkutan atau di bawah kulit, ya. Pemberiannya berapa kali? 1 kali saja pada usia 9 bulan, ya. Oke, ini vaksin disuntikan secara subkutan dengan dosis 0,5 cc, ya, atau 0,5 ml, ya, secara subkutan, ya. Ingat 0,5 saja. Jadi beberapa vaksin polio tadi diberikan dengan cara apa? Tetes, ya, 1 sampai 2 tetes. Kemudian DPT berapa cc? 0,5. Ya, 0,5 ml. Kemudian HB berapa mililiter? 0,5 ml. Sedangkan BCG 0,05. Jadi BCG lebih sedikit, ya, paling sedikit, ya. Nah. Oke, saya kira ini 5 vaksin
dasar atau 5 vaksin wajib yang kita berikan kepada anak-anak ya, pada bayi ya. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan jadwal imunisasi, kemudian syarat-syarat ya, kita akan lanjutkan minggu depan. Oke, baik, ada pertanyaan? Ya, Ergi, silakan. Saya bertanya, Pak. Ya. Bagaimana kalau ada bayi yang sakit, kemudian ada jadwal pemberian imunisasi pada bulan ini? Bagus ya, pertanyaan luar biasa. Jadi memang tadi kita tidak sempat singgung ya, saya tidak sempat singgung. Namun ketika pertanyaan ini muncul, ya itu sangat membantu menambah wawasan bagi kita semua. Oke, saya persilakan yang lain. Ada yang mau menjawab atau mau nambahkan? Ya, ada yang mau memberi pendapat dulu? Ya, pertanyaan Ergi, bagaimana apabila bayi yang sudah merupakan sasaran imunisasi, misalnya pada bulan ini ya, bulan ini dia harus dapat polio, dapat misalnya polio 2, DPT 2, HB 2 misalnya. Tapi anaknya sedang sakit. Kira-kira bagaimana? Apakah tetap diberikan atau bagaimana? Ya, itu pertanyaannya. Ada yang mau berpendapat? Oke, baik. Jadi kita perhatikan ya. Jadi nanti kita evaluasi dulu anaknya, lihat ya. Nanti misalnya setiap posyandu ya nanti harus diberikan penyuluhan atau pendidikan. Apabila anak Anda ya, anak atau adik, ponaan begitu, apabila dia sedang sakit, dalam tanda kutip sakitnya berat ya, misalnya panas tinggi, diare 1 hari 2 hari ya, itu menjadi kontraindikasi pemberian imunisasi. Jadi ditunda dulu ya, ditunda dulu karena kalau diare misalnya 1 hari 2 hari sudah pasti ya anak bisa mengalami dehidrasi, kekurangan cairan ya. Banyak kehilangan cairan elektrolit. Kemudian misalnya anaknya juga panas tinggi ya, hipertermi. Kemudian misalnya dia batuk pilek dan batuk pilek berdahak. Itu tergolong anak sedang sakit berat. Ya, jadi pemberian imunisasinya ditunda dulu ya. Begitu ya. Tapi kalau misalnya sakitnya ringan ya, hanya hangat-hangat sum-sum pupus saja, ya itu tidak apa-apa. Bisa dibawa tetap dibawa ke posyandu untuk mendapatkan vaksinnya. Nanti di posyandu atau di fasilitas kesehatan tetap dibekali ditambah obat penurun panas ya. Dibekali obat penurun panas apabila ya biasanya sebagai efek samping setelah imunisasi itu ada bayi menjadi panas atau hangat ya, nanti diberikan paracetamol atau obat penurun panas sesuai dosis ya untuk usia anak dan berat badan anak. Ya, jadi begitu ya. Baik, masih ada? Saya kira itu, kalau tidak ada lagi ya, saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini ya. Saya sangat senang karena Anda cukup antusias mengikuti kekuliahan atau topik kita pada siang hari ini, dan juga sebelum Anda ke sini juga sudah membaca ya terlebih dahulu di rumah, sehingga ketika kita berinteraksi ada feedback, ada masukan, ada jawaban dari kalian yang juga membantu teman-teman atau kita semua untuk saling melengkapi ya. Saya kira itu ya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Oke, aplaus dulu untuk kita semua hari ini ya.